Halo semuanya, ingin mengetahui mengenai induksi matematika? Tepat sekali mengklik video ini. Jadi, di sini aku Hanum Nur Khalifah dengan NIM 2225230048 akan menjelaskan mengenai induksi matematika. Ingin tahu selanjutnya? Yuk, ikutin terus videonya. Halo Sobat Maths, pastinya kalian tahu kartu domino bukan? Nah, dalam ilmu matematika, efek kartu domino mirip dengan induksi matematika loh. Misalnya, saat kita mendorong satu kartu, kartu lainnya ikut terjatuh satu persatu. Begitu juga dalam matematika, jika kita tahu suatu hal benar untuk langkah awal, dan jika itu juga benar untuk langkah berikutnya, maka itu pasti benar untuk semua langkah. Dalam video ini, apa saja yang akan dibahas? Yang pertama yaitu definisi induksi matematika, prinsip induksi matematika, contoh soal induksi matematika, pembuktian induksi matematika, dan notasi sigma. Jadi, apa sih itu induksi matematika? Induksi matematika merupakan salah satu metode pembuktian dari banyak teorema yang ada dalam teori bilangan maupun dalam materi matematika yang lainnya. Prinsip induksi matematika ada dua. Yang pertama adalah suatu konsep yang mirip dengan efek domino, di mana membuktikan kebenaran untuk satu langkah awal secara otomatis membuktikan kebenaran untuk langkah-langkah berikutnya. Konsep ini dapat diibaratkan seperti efek berantai dari satu pernyataan ke pernyataan berikutnya. Yang kedua adalah membuktikan rumus kebenaran pernyataan matematika dalam suatu rangkaian bilangan bulat. Langkah pertama atau basis induksi melibatkan pembuktian untuk nilai awal tertentu. Langkah kedua atau langkah induksi menunjukkan bahwa jika pernyataan benar untuk suatu nilai, maka itu juga benar untuk nilai berikutnya. Oke, jadi di sini aku punya satu contoh soal, yaitu hitunglah 1 plus 3 plus 5 plus titik plus 2n-1. Dijawab, soal tersebut adalah deret aritmatika dengan suku pertama A-nya 1, bedanya B-nya sama dengan 2, dan banyaknya suku adalah N. Serta suku terakhirnya adalah UN sama dengan 2N-1. Berdasarkan informasi tersebut, maka kita bisa menggunakan rumus jumlah deret aritmatika, yaitu Sn sama dengan setengah N dikali A plus UN. Maka kita masukin nilai A dan nilai UN-nya. Nilai S sama dengan 1 dan nilai UN-nya sama dengan 2N-1. Jadi, Sn sama dengan setengah N dikali 1 plus 2N-1 adalah hasilnya N kuadrat. Jadi, 1 plus 3 plus 5 plus titik plus 2N-1 sama dengan N kuadrat. Tetapi, apabila kalian lupa atau belum mengerti rumus deret aritmatika tersebut, maka hal tersebut tidak dapat kita lakukan. Kita dapat membuat dugaan dengan mencoba jumlah beberapa suku sebagai berikut. 1 sama dengan 1, 1 plus 3 sama dengan 4, 1 plus 3 plus 5 sama dengan 9, 1 plus 3 plus 5 plus 7 sama dengan 16, dan seterusnya. Bisa kita lihat bahwa jumlah-jumlah ini merupakan kuadrat sempurna, sehingga kita bisa menduga bahwa 1 plus 3 plus 5 plus titik plus 2N-1 sama dengan N kuadrat. Namun, dugaan ini merupakan jawaban yang sementara, sehingga harus dibuktikan kebenarannya. Pembuktiannya dapat dilakukan dengan induksi matematika. Mari simak videonya. Untuk membuktikan bahwa 1 plus 3 plus 5 plus titik plus 2N-1 sama dengan N kuadrat adalah, misalkan PN menyatakan 1 plus 3 plus 5 plus titik plus 2N-1 sama dengan N kuadrat. Yang pertama, P1 adalah 1 sama dengan 1 kuadrat. Jelas benar. Yang kedua, dimisalkan PK adalah benar untuk suatu bilangan asli K, yaitu 1 plus 3 plus 5 plus titik plus 2K-1 sama dengan K kuadrat. Dan ditunjukkan bahwa PK plus 1 benar, yaitu 1 plus 3 plus 5 plus 2K-1 plus 2K plus 1 sama dengan K plus 1 kuadrat. Hal ini ditunjukkan sebagai berikut. 1 plus 3 plus 5 plus titik plus 2K-1 plus 2K plus 1. Nah, 1 plus 3 plus 5 plus titik plus 2K-1 adalah K kuadrat. Dan ditambah dengan 2K plus 1. Jadi, K kuadrat ditambah 2K plus 1 sama dengan K plus 1 kuadrat. Sehingga PK plus 1 benar. Jadi, setiap PN benar untuk setiap bilangan asli M. Materi selanjutnya adalah notasi sigma, yaitu jumlahan untuk bilangan-bilangan yang urut dan teratur dapat ditulis lebih singkat dengan menggunakan notasi sigma. Konsep notasi sigma ada 5,
Yang pertama adalah sigma dari K sama dengan 1 hingga N dari K adalah penjumlahan dari 1 hingga N. Yang kedua adalah sigma dari K sama dengan 1 hingga N dari 2K-1 adalah perjumlahan dari 1 hingga 2N-1. Yang ketiga adalah sigma dari K sama dengan 1 hingga N dari CK sama dengan C sigma dari K sama dengan 1 hingga N dari K. Yang keempat adalah sigma dari K sama dengan 1 hingga N dari A1 ditambah sigma dari K sama dengan 1 hingga N dari B1 sama dengan sigma dari K sama dengan 1 hingga N dari A1 plus B1. Yang kelima adalah sigma dari I sama dengan 1 hingga N dari D. Maka penjumlahan D hingga D dan menghasilkan ND. Oke, jadi di sini ada contoh notasi sigma dari konsep yang pertama. Contoh yang pertama adalah sigma dari K sama dengan 1 hingga 5 dari K, maka adalah penjumlahan dari 1 hingga 5, yaitu 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 sama dengan 15. Contoh yang kedua adalah sigma dari I sama dengan 1 hingga 7 dari 6I, maka sama dengan 6 sigma dari I sama dengan 1 hingga 7 dari I. Sama dengan 6 dikali 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7. Jumlahnya adalah 168. Contoh yang ketiga adalah sigma dari I sama dengan 1 hingga 6 dari 10. Maka penjumlahan 10-nya ada 6 kali, yaitu 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 sama dengan 60. Contoh yang terakhir adalah sigma dari I sama dengan 1 hingga 3 dari 3K plus 2 pangkat K sama dengan 3 sigma dari K sama dengan 1 hingga 3 dari K ditambah sigma dari K sama dengan 1 hingga 3 dari 2 pangkat K sama dengan 3 dikali 1 plus 2 plus 3 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3 hasilnya adalah 32. Cukup sekian ya penjelasan dari Hanum mengenai induksi matematika. Ditunggu terus ya video-video selanjutnya mengenai materi-materi yang lebih menarik. Bye-bye!